Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku Pawan Mak Zaki. Di videoku kali ini saya mau berbagi resep cara bikin risoles kampung isi bihun dan sayuran. Ini rasanya enak banget dan cara bikinnya gampang banget ya. Ikutin terus videonya sampai selesai. Tapi sebelum lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan resep terbaru dari Pawan Mak Zaki berikutnya. Terima kasih, simak terus ya. Pertama-tama kita siapkan untuk bahan isiannya ya. Di sini saya ada 1 mangkok bihun yang sudah saya rendam menggunakan air hingga dingin seperti ini atau sekitar 1 on ya, 100 gram. Kemudian 1 batang wortel ini sudah saya serut. Misalkan nggak ada serutan bisa dipotong memanjang atau kotak dadu terserah. Lalu ada 1 genggam tauge atau kecambah. Kemudian ada 1 batang daun bawang yang sudah saya iris seperti ini. Kemudian ada 2 buah jagung muda atau putren ya. Ini sudah saya iris memanjang seperti ini juga. Kemudian ada 2 butir telur. Ini untuk bahannya. Kemudian untuk bumbu yang dihaluskan, di sini saya ada 3 siung bawang putih, 4 siung bawang merah, 1 butir kemiri. Kemudian setengah sendok teh merica atau lada, 1 sendok teh garam dan sedikit MSG ya. Ini bahannya kita haluskan hingga halus. Nah, ini bumbunya sudah halus ya. Kemudian ini bisa kita ratakan, kita jadikan satu. Lalu kita bikin isiannya ya. Pertama-tama kita akan orak-arik telur. Kita gunakan minyak yang agak banyak sedikit, jangan terlalu sedikit ya. Ini tujuannya agar telurnya itu bagus saat diorak-arik. Nah, setelah dirasa cukup, kemudian kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Kita ratakan, masak hingga bau harum. Setelah baunya harum, kemudian kita masukkan sayuran. Tumis hingga tercampur rata. Lalu kita masukkan bihunnya. Kita orak-arik, kita aduk terus, jangan sampai menggumpal ya bihunnya. Kemudian kita masukkan tauge. Taugenya ini saya masukkan agak terakhir ya, agar dia nggak overcook. Soalnya tauge kalau overcook itu nggak terlalu enak ya, jadi kita masukkan terakhir aja. Kemudian saya akan tambahkan dengan 1 saset kecap manis atau sekitar 20 ml. Ini sesuai selera masing-masing saja. Kita aduk, kemudian kita tambahkan juga sedikit air agar tidak terlalu kering isiannya, agak lembab gitu ya, nyemek gitu maksud saya. Aduk hingga tercampur rata. Nah, ini siap kita gunakan.
Kemudian kita siapkan untuk bahan kulitnya. Di sini saya ada 250 gram terigu, mau pakai terigu apa saja bisa. Di sini saya menggunakan terigu serbaguna. Kemudian tambahkan dengan 2 sendok makan munjung tapioka atau kanji. Lalu 1 sendok teh garam. Kemudian 650 ml air, tergantung kelembapan tepung terigu ya. Ini bisa lebih bisa kurang. Kemudian ini kita aduk hingga tercampur rata. Aduk hingga jangan sampai ada tepungnya bergelinding ya. Misalkan kalian mau pakai telur silahkan saja, 1 butir cukup. Di sini saya tidak pakai. Kemudian tambahkan dengan 3 sendok makan margarin cair atau minyak goreng. Lalu aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata seperti ini, kemudian kita bisa cek konsistensi adonannya, jangan terlalu kental dan jangan terlalu encer ya. Pastikan kekentalannya itu pas. Jadi seperti kita bikin peyek gitu ya kentalnya ya. Kemudian ini bisa kita bikin, kita panaskan teflon menggunakan api kecil. Kemudian ini kita tuang. Sebelum nuang adonannya, pastikan kita aduk terlebih dahulu agar tercampur merata. Untuk teflonnya disesuaikan selera masing-masing ya, sesuai kebutuhan aja. Di sini saya menggunakan teflon ukuran 22. Misalkan ada yang bolong bisa ditutup seperti ini. Kita masak hingga adonan ini mumbul ke atas. Tertanda sudah tidak lengket lagi, ini bisa kita gunakan ya, tapi jangan terlalu kering. Nah, seperti ini ya, udah matang dia. Ini bisa kita angkat. Nah, setelah matang kulitnya ini bisa kita angkat dan kita tumplak seperti ini. Nah, saat dia keluar uap panasnya ini jangan langsung dipakai ya. Kita gunakan waktunya untuk membuat kulit yang lain. Jika sudah hilang uap panasnya, kemudian ini bisa kita beri isian dan kita bisa gulung. Untuk isiannya sesuai selera masing-masing saja ya. Nah, ini bisa kita beri perekat di pinggirnya seperti ini. Lalu kita rapikan. Nah, ini hasilnya. Lakukan hingga selesai ya. Nah, ini hasilnya, risolnya. Karena ini risol sekampung, jadi saya tidak laburi menggunakan tepung panir ya. Ini bisa langsung digoreng, atau misalkan pengen digoreng nanti bisa dimasukkan kulkas terlebih dahulu. Nah, ini kemudian bisa kita goreng. Di sini saya menggunakan api yang sedang, pastikan minyaknya sudah panas. Jangan terlalu penuh ya, secukupnya saja. Kalau sudah kulitnya permukaannya agak mengering, ini bisa kita bolak-balik. Jadi pas saat goreng masih basah itu jangan dibalik ya, takutnya nanti hancur dia. Kalau sudah kering bisa kita balik. Kita goreng hingga golden brown atau coklat keemasan ya. Seperti ini. Nah, ini siap kita sajikan.
Nah bunda, ini hasilnya cantik banget. Nah ini hangat-hangat bisa kita sajikan ya. Di sini saya mau nyobain. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan belah tengahnya seperti ini. Wow, ini hasilnya ya bunda. Ini sangat enak sekali dan cocok banget buat cemilan keluarga atau buat ide jualan juga ya. Nah bunda, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Jika kalian suka jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan resep dari Pawan Mak Zaki berikutnya. Terima kasih. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.